Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Adiaksa, salam semangat untuk kita semua. Saya Feby Fauzia Putri SAK, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 3 angkatan 7 tahun 2025. Jabatan perencana kalian pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang. Pada kesempatan ini, saya ingin mengangkat isu kebangsaan yang sangat relevan dengan kondisi bangsa kita saat ini, yaitu bahaya judi online di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak moral, merusak ekonomi keluarga, dan melemahkan karakter bangsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, judi adalah pertarungan dengan uang atau barang berharga untuk memperoleh keuntungan berdasarkan hasil permainan atau peristiwa tertentu. Berdasarkan pasal 303 ayat 3 KUHP menjelaskan bahwa yang disebut permainan judi ialah tiap-tiap permainan yang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka. Dalam perkembangan teknologi, praktik ini bertransformasi menjadi judi online, yakni permainan taruhan yang dilakukan melalui internet. Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK tahun 2024 mencatat perputaran dana judi online di Indonesia telah mencapai lebih dari 976,8 triliun sejak tahun 2017. Bahkan, menurut Detik News tahun 2024, sebanyak 15.000 penerima bantuan sosial terlibat dalam aktivitas judi online dengan total transaksi mencapai 67 miliar rupiah. Dampaknya pun sangat luas. Secara ekonomi, banyak masyarakat terjerat utang. Secara sosial, menimbulkan konflik rumah tangga dan perceraian. Dan secara psikologis, pemain judi online mengalami stres, kecanduan, dan kehilangan kendali diri. Uang yang seharusnya digunakan untuk keluarga justru habis untuk permainan semu di dunia maya. Ada beberapa faktor yang mendorong maraknya judi online di Indonesia. Pertama, akses internet yang mudah. Kedua, literasi digital masyarakat yang masih rendah. Ketiga, pengawasan keluarga yang lemah dan lingkungan yang permisif. Iklan judi juga banyak beredar di media sosial, menawarkan janji cepat kaya yang menggoda, padahal justru menjerumuskan. Perbuatan judi online secara tegas dilarang oleh undang-undang berdasarkan pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Artinya, negara tidak memberikan ruang toleransi terhadap praktik judi online dalam bentuk apapun. Peraturan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menciptakan ruang digital yang aman, bersih, dan bermartabat. Masalah judi online tidak bisa diatasi hanya dengan penegakan hukum, tetapi juga harus disertai pendekatan edukatif dan moral. Ada 3 langkah penting yang dapat dilakukan. Pertama, peningkatan literasi digital masyarakat agar lebih bijak menggunakan internet. Kedua, penguatan pengawasan transaksi elektronik oleh PPATK, OJK, dan aparat hukum. Ketiga, kampanye moral dan edukasi publik yang melibatkan keluarga, sekolah, dan komunitas. Pendekatan edukatif terbukti lebih efektif dalam menurunkan angka pelanggaran dibandingkan penindakan semata, karena mencegah jauh lebih mulia daripada menghukum. Sebagai aparatur sipil negara, kita berpedoman pada nilai dasar berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai-nilai ini mengajarkan kita untuk bekerja dengan integritas, menjaga kepercayaan publik, dan menjauhi segala bentuk penyimpangan moral, termasuk judi online. Sebagai insan adiaksa, kita juga memegang teguh nilai Satya, Adi, Wicaksana, setia kepada kebenaran, adil dalam menegakkan hukum, dan bijaksana dalam setiap tindakan. Sobat Adiaksa, judi online adalah ancaman yang nyata bagi masa depan bangsa. Tetapi, dengan kesadaran, edukasi, dan kolaborasi, kita bisa bersama-sama mengatasinya. Mari kita menjadi ASN yang berintegritas, menjadi bagian dari solusi, dan menjaga marwah kejaksaan sebagai garda terdepan penegak hukum yang berkeadilan. Salam Adiaksa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.